Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa waktu yang lalu di bulan Agustus, September, Oktober kan rame ya kasus rangka esaf motor Honda ya. Dan ya penulis ngomong yang namanya konsumen motor Honda itu ya banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nggak melek internet. Hondanya sendiri juga ya pura-pura nggak tahu, walau ya ada kabar bahwa penjualan Honda sekarang nggak sebaik yang sebelumnya. Jadi ada kabar penjualan menurun, tapi jelas sekali bahwa masih banyak penggemar motor Honda. Penulis ya berspekulasi karena ya yang tahu online itu siapa. Ya dari langkah yang dilakukan di Honda Stylo jelas ditunjukkan bahwa yang dilakukan Honda adalah diam-diam rangkanya sudah dicat komplit ya, luar dalam. Penulis nggak tahu apakah motor Honda sekarang juga dicat komplit ya, luar dalam. Jadi produk-produk Honda Beat Deluxe, Honda Scoopy, Honda Genio, Vario 160 ya, entah ya apakah produk-produk baru itu juga dicat luar dalam ya. Konsumen juga ada yang bilang dapat anjuran cek rangka, yang kalau rangkanya karatan bisa tukar rangka gratis tanpa ganti nomor rangka. Entah itu beneran atau enggak, atau ya jadi masalah di belakangan waktu. Misalnya ketika dijual, oh ternyata nomor rangkanya aslinya beda dengan yang di STNK. Itu kan ribet sekali kan, jadi harus ngurus macam-macam. Jadi masih banyak keraguan gitulah ya. Tapi yang jelas intinya adalah konsumen Honda itu ya masih percaya dengan merek Honda. Yang kena masalah ya diam, seringnya nyimpen masalahnya sendiri, nggak diceritakan orang lain, atau kalau cerita orang lain ya dengan sambil lalu ya. Jadi ya kebanyakan orang itu kalau sharing seringnya dengan ya nada kaget gitu ya, kalau misalnya ada masalah pada motor Honda, karena ya memang dianggap yang kayak rangka esaf, oh cuma isu kompetitor. Kalau ada masalah lain, oh itu cuma bohongan gitu ya. Sebelumnya penulis juga sudah menduga ya bahwa walau nanti ada perbaikan pada motor berikutnya, yang diperbaiki cuma rangka esafnya saja, sementara itu bagian yang lain-lain tidak. Entah ya apakah orang itu memperhatikan bahwa ya problem Honda itu terutama adalah problem quality control produk ya. Terus quality control dari servisnya, karena rasanya servis dari Honda itu kemampuannya masih belum selevel dengan gelar yang disandang oleh mekaniknya. Jadi mekanik Honda itu kan terkenal ya, sering menang level internasional, tapi sayangnya mekanik yang ada di bengkel itu belum level internasional. Masalah rangka esaf sudah dibenahi, tapi masalah seperti tenaga servis nggak terstandarisasi ya, karena sepertinya pengelolaan tenaga servis itu bukan dari Hondanya, tapi dari masing-masing dealer. Dan pendidikan juga
sepertinya tergantung dari masing-masing dealer, nggak ada pendidikan yang menyeluruh. Dari pengelolaan dealer pun ya itu sepenuhnya dari dealernya itu sendiri. Jadi dari apa saja yang diservis di konsumen itu dibiarkan, nggak ada pembatasan. Beda dengan di Yamaha, terutama Yamaha yang apa katanya sertifikasi star ya, itu servis macam-macam, part diganti macam-macam, itu tercatat di sistem, dilaporkan ke Honda pusat. Jadi tagihan yang sampai ke konsumen itu diketahui oleh Yamaha pusat. Sementara kalau Honda, penulis nggak pernah dengar ya. Jadi mekanisme memang beda. Tapi seiring dengan hal itu ya, setahu penulis, karena dealer dibebaskan ya, karena dealer bebas menagih apapun juga ke konsumen tanpa kendali dari Honda, maka dari dealer juga bertanggung jawab membayari. Jadi yang membiayai kalau misalnya motor konsumen diklaim ada masalah. Jadi klaim garansi katanya itu jadi tanggungannya dealer. Entah sumber beritanya di mana, tapi rasanya ada berita seperti itu yang yo wis mbuh nantilah sumbernya sekondi, penulis sudah lupa. Jadi karena yang bertanggung jawab membayari klaim garansi itu dari dealer, maka dealer akan sekuat tenaga untuk menolak klaim garansi, karena yaitu jadi tanggungan dealer. Jadi itu ya sebabnya kalau di Honda klaim garansi itu seringnya harus di tempat pembelian. Jadi penulis tahunya itu kalau ada klaim garansi, nyuruh klaimnya di tempat pembelian motor. Walau itu belinya motor luar kota ya, terus bawa ke lain pulau, tetap harus ke dealer tempat asal. Ini beda dengan Yamaha. Kalau Yamaha atau Suzuki ya di bengkel manapun ya dilayani ya. Bahkan kalau Suzuki seringnya ke pusat aja mas gitu. Kalau di Honda mungkin kalau di Jawa Barat atau di Jakarta ke pusat di sini. Tapi kalau yang di daerah rasanya suruh balik masing-masing ke dealer tempat belinya sendiri. Nanti kalau dealernya menolak klaim garansi, ya wis wassalam, nggak akan ada bantuan lagi ya. Jadi itu juga ya mungkin yang bikin mekanik Honda itu jadi nggak mau lah digaransi macam-macam. Ya sebenarnya mekanik Yamaha juga gitu ya. Semua masalah diomongin normal ya. Karena sekarang memang oli yang diberikan oleh dealer itu yang sangat buruk. Jadi kalau ada yang masalah yang terutama berkaitan dengan oli itu bakal diomongin normal. Suara mesin kasar normal, suspensi kasar normal. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa lah ya. Kalau udah ditolak gimana? Mau ngeyel pakai dasar apa? Apalagi ketika konsumennya nggak begitu mengerti soal motor. Wah, jadi bulan-bulanan yang tentu keluarnya juga banyak. Aslinya bisa klaim garansi, jadinya harus keluar uang sendiri. Bahkan walau itu adalah cacat dari pabrikannya, walau itu adalah penyakit yang timbul karena rekomendasi mekanik, rekomendasi suruh pakai oli bengkel ya, oli resmi ya. Pakai kulan resmi, motornya rusak karena kulan resmi, tetap
konsumen yang menanggung, nggak bakalan dari pabriknya yang menanggung. Yang juga lemah di motor Honda itu adalah QC, quality control. Jadi quality control itu gunanya adalah untuk menjamin, juga quality assurance ya, untuk menjamin kualitas produk itu bagus. Tapi dari banyak faktor ya, sudah banyak sekali bukti, penulis juga ya sering posting di YouTube ya, foto-foto screenshot di mana kualitas motor Honda itu sangat bervariasi. Kayak contoh stylo lah, ada yang speedonya jengat ke atas, nggak rapat. Ada yang garpu depannya odak-odak. Kalau setang miring ya mungkin itu karena transportasi, karena pengiriman. Ada juga yang menjumpai oli motornya dalam keadaan kurang. Ada yang pijakan kakinya oplok-oplok karena ya batangan besinya ternyata kurang dibaut. Ada juga yang tanpa baut. Pemasangan klem bodinya ada yang kurang pas juga. Nah seperti itu, apalagi kemudian ditambah kualitas material untuk motor Honda, walau yang harganya dalam tanda kutip mahal, yang harga 40 juta itu juga kurang bagus. Kalau motor 40 juta tapi kualitasnya tidak sesuai standar ya. Jadi jangan dipikir motor Honda yang harganya kisaran 40 juta itu kualitasnya tidak drop gitu ya, tetap sama aja dropnya. Belum lagi keputusan desain motor Honda yang ya ternyata bikin motornya penyakitan. Selain dari komponennya, cairan-cairannya, kulannya sering bikin masalah rembes, jadi tidak bagus untuk seal kulannya. Minyak rem juga kualitasnya rendah, mudah sekali bikin minyak remnya berkarat ya. Terus ya kualitas logam untuk kaliper misalnya itu pakai yang mudah berkarat, bukan kaliper. Baut-bautnya itulah ya, nggak pakai yang stainless steel tapi cuma besi. Ya secara keseluruhan kualitas turun, tidak hanya dari yang logam-logam tapi juga finishing dari bagian plastiknya, bagian sealernya, karetnya, cairannya, antara oli mesin, oli gardan, minyak rem, kulan, oli suspensi depan, tentu juga oli suspensi belakang. Merek kayak apa atau Showa, sayangnya kalau sudah nempel di motor Honda kualitasnya jadi di bawah standar. Nah faktor yang seperti ini harusnya sebagai orang yang sering beli motor Honda, konsumen harusnya tahu lah. Harusnya tahu. Nggak berarti di motor lain nggak ada masalah. Ya ada. Tapi rasanya yang paling parah itu ya di Honda ya. Karena ya contoh ada beberapa yang sulit diperbaiki
seperti misalnya crankshaft. Kalau crankshaftnya retak-retak terus bikin olinya rembes, mau diapakan? Apa ganti crankshaft, ganti blok mesin? Kalau water pump kan ya masih gampang, barangnya kecil, tapi crankshaft ya opo. Kalau velg gimana? Velgnya yang ya bisa retak tengah juga. Suspensi depan ada juga yang kena retak. Kalau suspensi ke belakang sih gampang ya. Saking gampangnya juga Honda ngasih garansi, oh kalau karatan boleh ganti gitu ya. Yang sebelumnya rangka, tapi rangka ya dari stylo udah dibenahi. Oh iya, soal mesin gampang bocor itu gimana? Yang mesin bahannya rapuh jadi gampang gupil, rem tengah itu bisa lepas karena dudukannya patah, sandaran knalpot juga bisa patah, engine mounting juga bisa patah, asnya engine mounting itu ada kasus patah antingnya. Itu kan sulit dibenahi. Juga kabel ya yang rupanya kurang dilem rapat ke rangka sehingga mengayun-ayun. Karena mengayun jadi bisa aus, kena gesekan rangka, jadi kabelnya itu mudah konslet. Nah kalau sudah konslet biasanya akan berulang. Sudah beli ECU, konslet lagi, rusak lagi ECU nya. Gimana kalau gitu? Dan itu nggak gampang memperbaiki. Oh iya, rangkanya rapuh juga mudah kena lubang, apalagi ketika diposisikan berada bagian tengah. Jadi kalau ya polisi tidur kayak gini, banner atau gembos sidik mentok ya apa disuruh kayak priayi pelan-pelan selalu ya. Terus motornya dipinjem saudara, pinjem anak, pinjem opo, digawe bantal lewat posisi tidur, jedar pecah. Mau nyalakan siapa? Sepedo gak ada apa-apa, terus tiba-tiba mati, mau nyalakan siapa? Tiba-tiba kabel kosong, konslet tanpa error message, tanpa peringatan apa-apa, mau nyalakan siapa? Ya jadi itu ya resikonya. Makanya ya kalau beli motor Honda harus hati-hati. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.